Oke, gimana kabarnya? Udah mulai bosan nggak jadi warga negara Indonesia? Kita nih setiap hari ada aja ya berita tentang korupsi. Hampir setiap hari kita dipertontonkan oleh penjabat-penjabat yang melakukan tindak korupsi, entah itu pengusaha, entah itu penjabat desa, entah itu kementerian. Hampir semuanya lah kita merasakan atau melihat, membaca berita. Sampai kita mulai, apa kita salah jadi warga negara Indonesia gitu ya. Jadi di video kali ini gue mau bahas ngobrolin terkait korupsi. Nah, korupsi sendiri di Indonesia kan kita tahu ya, mungkin negara berkembang nomor satu lah. Kalau kita anggap negara yang paling korup ya mungkin salah satunya adalah Indonesia. Tapi nggak tahu gue secara data seperti apa. Tapi seru juga untuk kita ngobrolin terkait eh, korupsi yang ada di Indonesia. Kemarin ada penjabat yang dikatakan penjabat paling muda, setelah berapa bulan dinyatakan korupsi bersama bapaknya. Kemudian baru aja tadi sore maghrib itu gue baca satu berita yang kemarin itu pernah didemo oleh warganya, terus dipenjarakan. Warganya yang mendemo itu dipenjarakan, ternyata tadi sore dia kena OTT KPK. Ya kita sendiri jadi warga negara Indonesia tuh salah. Mungkin perlu kita pahami. Kalau teman-teman mungkin yang eh, nonton mensreanya Mas Panji Pragiwaksono itu, mungkin Mas Panji membuat kita untuk berpikir, critical thinking kita ditingkatkan gitu ya, dengan mungkin kalimat beliau, yang salahnya itu bupatinya atau kitanya yang memilih pemerintah atau penjabat itu yang salah. Jadi kalau kita ngobrol tentang pemilu ya gitu, kita kan selama ini nggak pernah tuh diajarin cara memilih, diajarkan cara memilih penjabat yang benar, karena hampir setiap pejabat yang kita pilih selalu korup gitu. Jadi kayak udah bosan kita, kayak akhirnya ya golput itu ya, kebanyakan teman-teman itu mungkin di Gen Z atau milenial tuh menjakan golput ya karena sudah nggak percaya gitu. Tapi di satu sisi memang itulah eh, demokrasi gitu ya. Itulah hal yang modal apa itu ya, kata Prabowo kan demokrasi adalah suatu metode untuk menghabiskan uang dengan cepat gitu. Karena memang untuk satu pemimpin menjadi penjabat di satu negara atau penjabat di satu daerah memang modalnya cukup tinggi gitu kan. Modalnya cukup tinggi. Jadi kalau memang pernah satu artis yang itu ngomong kalau kalau dia jadi DPRD berapa miliar, kalau dia jadi bupati itu berapa miliar. Sampai ada yang masih ngambil job MC dengan kalimat, ya lebih baik gue ngambil job MC daripada gue korupsi. Ya itu nggak bisa dibenarkan. Tapi kita kan nggak tahu juga dia mengambil jobnya tuh mungkin di hari-hari libur. Tapi memang untuk membayar membayar apa namanya, proses demokrasi itu memang sangat mahal gitu. Tapi kembali lagi tinggal dukungan partai politik. Kan partai politik juga dikasih ada uang APBN-nya lah untuk proses itu. Tapi ya nggak cukup lah untuk melakukan itu. Karena modal buat banner sendiri berapa, kita ke wilayah-wilayah gitu kan harus ngeluarin uang ya minimal. Ya kalau kita misalkan ada satu keluarga yang nggak punya beras kan pasti mengeluarkan 100-200 pasti mengeluarkan. Nah itu ya modal-modal seperti itu yang mungkin akan menghabiskan banyak uang di demokrasi. Tapi sebelum kita masuk, kita perlu tahu definisi dari demokrasi itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di apa namanya, di search Google ini itu AI overview. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, melibatkan tindakan melawan hukum seperti menerima suap, penggelapan dana, gratifikasi, atau memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan.
Jadi bahasa lainnya adalah korupsi itu ya suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Singkatnya seperti itu. Jadi kalau menurut UU nomor 31 tahun 19 Junto, kalau nggak salah Junto, UU nomor 20 tahun 2001, setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, gratifikasi, atau merugikan keuangan negara. Itu definisi. Mungkin kalau teman-teman udah kerja gitu kan pasti ada lah praktek-praktek itu mungkin, tapi nggak sebesar itu. Apalagi bagian-bagian departemen tertentu itu yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut itu pasti ada. Karena gue juga apa ya mikir, apakah penjabat-penjabat di Indonesia itu sekarang, yang sekarang itu pejabat sekarang itu juga dilakukan pejabat-pejabat zaman dulu gitu ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Apakah memang si Jepang atau Belanda itu memberikan uang, memberikan bayaran kepada bupati-bupati itu, tapi tidak dibayarkan kepada rakyat. Kadang gue juga mikir, apakah memang seperti itu, maka seperti itu yang terjadi gitu ya. Sampai sampai mungkin ada suatu penelitian bahwa ya pemerintah Belanda itu memberikan uangnya, memberikan goldennya kepada bupati untuk dibayarkan, tapi tidak dibayarkan. Seperti itu. Nah, kita udah tahu nih secara definisi secara global apa itu yang dimaksud korupsi. Nah, gue mau nampilin satu data ya. Satu data. Ya, ini yang gue ambil dari ini. Badan Pusat Statistik. Indeks perilaku anti korupsi IPAK Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023. Ya pastinya kasus korupsi tahun 2024 ya cukup termasuk banyak lah. Nah, kalau di sini kita lihat gitu lah, dimensi persepsi 3,76, persepsi komunitas 4,2, 4,02. Ya kalau kita lihat dari data-data ini kita bisa melihat presentase IPAK gitu, indeks perilaku anti korupsi. Ini ada juga, ini tampil yang tahun lama, ini yang paling terbaru dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini kalau dari websitenya Indonesia Corruption Watch, Indonesia negeri yang menangis di atas kuadriliun korupsi. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di kita kan ada namanya liga korupsi gitu. Nah, kasus ya liga korupsi yang kita lihat yang pertama adalah Pertamina. Ini Pertamina kasus kerugiannya adalah 968 triliun. Terus disusul PT Timah 300 triliun. Nah, mungkin kalau dulu kita belum tahu ya korupsinya nggak sampai sebesar ini, tapi ketika kasus Pertamina ini, padahal Pertamina termasuk BUMN yang dengan gaji karyawannya, gaji stafnya itu cukup tinggi gitu ya. Apakah itu juga mempengaruhi apakah itu juga dipengaruhi oleh proses-proses kayak gini gitu kan. Nah, teman-teman pernah mikir nggak, Pertamina yang secara legal secara di Indonesia kan dia pemain tunggal lah ya, pemain tunggal. Dia kemarin kita lihat keramaian yang ada di berita gitu kan, Pak Bahlil pokoknya eh, semua pengisian bahan bakar itu beli minyaknya di Pertamina gitu kan. Ya harusnya dia untung. Tapi kalau di sini rugi gitu kan, pertanyaan besar bagi kita gitu kan. Nah, terus ada PT Timah nih. Kalau PT Timah ini kemarin tuh kalau nggak salah satu suami dari artis siapa gitu ya, itu masuk dalam lingkaran kasus PT Timah ini. Nah, kerugiannya sampai 300 triliun. Gila. Oh, gila banget lah kalau ngomongin kasus yang ada di Indonesia gitu ya. Coba. Nah, ini nih. Nih. Nah, ini kasus yang baru aja tadi sore. Running breaks your joints.
Tai Chi builds them back. After Oh, bukan ini, Deng. Nah, Disebut menyasar sejumlah camat dan kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Upaya konfirmasi kepada Sudewo melalui pesan WhatsApp belum membuahkan hasil hingga berita ini disusun. Pesan yang dikirimkan hanya menunjukkan tanda centang satu tanpa balasan. Pantauan di lokasi menunjukkan suasana pendopo Kabupaten Pati tampak lengang tanpa aktivitas pejabat daerah pada Senin 19 Januari. Area parkir juga terlihat sepi meskipun mobil di gue yakin ketangkap nih orang, pasti ada kasus. Nah, ini 2 hari lalu. Komisi Bayangin, bayangin dalam 1 bulan ini udah ada KPK sudah menggelar OTT itu 2 sampai 3 kali. Pejabat, seberapa gilanya, seberapa beraninya pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Yaitu mungkin refleksi diri kita untuk memilih pemimpin yang jujur gitu ya, yang punya integritas. Tapi ya susah di zaman sekarang kita bisa melihat indikatornya seperti apa gitu kan. Bahwa pemimpin ini jujur, bahwa pemimpin ini punya integritas itu kan susah. Dengan posisi orang Indonesia itu kan melihat suatu pemimpin dari sosial medianya gitu ya. Ya kita lihat dari KDM gitu kan. Orang-orang bisa sebegitu cintanya sama KDM ya karena sosmednya hidup gitu ya. Pak Jokowi juga dulunya seperti itu ya. Sosmednya hidup, sosmednya sering memberitakan apa yang dikerjakan oleh penjabat itu. Jadi ya susah kalau kita cari pemimpin dengan indikator yang ya belum ada role modelnya gitu ya. Bukan belum ada role modelnya. Ya mungkin belum ada satu pejabat yang bisa kita lihat bersih gitu ya. Pasti setelah dia after menjabat itu pasti ada perkara yang kita bisa lihat kemarin itu kan, salah satu menteri pendidikan Nadiem Makarim itu masih debatable gitu kan terkait kasus ini tuh dipolitisasi atau memang kasus murni korupsi gitu ya, penyalahgunaan wewenang. Tapi kalau teman-teman tahu cerita tentang Nadiem Makarim ini, gimana perkembangan kasusnya, bisa kasih di kolom chat gitu ya. Bisa kasih gue info. Oh, Nadiem Makarim tuh ternyata isunya seperti ini, bukan seperti ini. Jadi konspirasi-konspirasi yang mungkin teman yang ada di sosial media gitu. Oke, kita lanjut nonton. Kita lihat ini KPK gelar video dari dari IDX yang judulnya KPK gelar OTT di Madiun. 9 orang dibawa ke Jakarta. Ini diupload 3 hari yang lalu. Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Pada Senin, 19 Januari tahun 2026, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Madiun, Jawa Timur. OTT ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Dalam keterangannya, Budi menyebut sebanyak 15 orang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Dari jumlah tersebut, KPK kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi. Hasilnya, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menegaskan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang Dari 15 yang dinyatakan tersangka 9. Segila itu pejabat-pejabat Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah apakah apakah karakter atau apakah karakter atau yang budaya yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini itu sudah terjadi di zaman dulu gitu ya, sebelum kemerdekaan. Nah, aku sendiri juga belum tahu ini apakah itu menjadi ya budaya yang secara tidak tertulis dan itu sampai menjadi tabiat itu ya untuk pejabat di Indonesia. Kita nggak usah pungkiri lah, kita yang nggak punya jabatan pun kadang tergiur dengan uang berapa ratus gitu yang diberikan
gratifikasi gitu ya, uang terima kasih lah bahasanya. Kita aja yang tidak punya jabatan aja diberi 100 200 aja udah seneng gitu, apalagi pejabat kan miliaran. Itu agak susah kalau kalau memang kekuatan integritasnya atau kejujurannya itu susah. Ya mana ya, kalau kita ngomong kalau kita ngomongin kayak gini tuh kayak berbusa-busa, tapi ya sampai kesel gitu lah kita ngobrolin terkait ini gitu kan, tentang kasus-kasus kayak seperti ini. Jadi mungkin ah, gue mau cari tahu apakah budaya korupsi Indonesia. Nah, ini kita baca dari websitenya anti korupsi. Oke, ya. Indonesian Corruption Watch. Santai dulu, kita ngopi dulu. Oh ya kebetulan teman-teman, bukan kebetulan nih. Nah, memang konsep videonya kita langsung komentari gitu ya. Tapi keinginan gue adalah teman-teman bisa komen secara live gitu ya. Jadi kita mungkin akan bukan akan menentukan, kita mungkin menjadwalkan gitu ya, kita akan live kapan gitu, teman-teman bisa join di Discord. Jadi kita ngobrolin diskusi diskusi ringan kayak ngobrol di tongkrongan dan melihat POV dari teman-teman di Discord itu. Jadi kan setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berbicara. Nah, gue menampung teman-teman yang ingin menyuarakan aspirasinya gitu ya, menyuarakan aspirasinya atau berdiskusi secara ringan gitu ya. Nah, teman-teman bisa join di Discord. Jadi mungkin nanti kita jadwalin, kita kumpul bareng ngobrolin satu kasus gitu. Kita lihat POV dari teman-teman gitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini, praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar sehat. Korupsi itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang dicuri, melainkan pelakunya juga orang-orang yang terhormat di lembaga kenegaraan dan pemerintah. Emang benar sampai menteri-menteri pun yang kita lihat ya kayak Noel kemarin ya, seberapa seberapa lantangnya nih eh, Pak Menteri Noel nih. Tapi akhirnya juga ketangkep juga gitu kan, dia dia minta korupsi gitu kan, dia korupsi. Ya, itulah kita kadang nggak nggak bisa percaya dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, kalau dilihat dari antropologi menjelaskan fenomena sosial yang merisaukan ini paling tidak ada 3 penjelasan. Oke. Penjelasan pertama, merujuk teori negara patrimonial yang menempatkan pemimpinnya dan elit politiknya sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi sumber daya ekonomi politik sebagai pemegang kekuasaan politik. Sang penguasa Sang penguasa bertindak selaku patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dalam posisi tidak setara. Para klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapatkan bagian dan akses ke sumber daya ekonomi politik itu. Nah, praktek inilah yang berlangsung di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan Indonesia. Di sini terbangun hubungan segitiga tergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Anggota DPR selalu mengambil peran sebagai patron, baik bagi birokrat maupun pengusaha, yang selalu diposisikan sebagai klien. Untuk mendapatkan proyek atau aneka kontrak, pengusaha harus bersedia memberikan all-in service kepada anggota DPR dan birokrat. Gimana ya, kalau pejabat-pejabat ini memang kan gaya hidupnya kelas tinggi gitu ya, apalagi dengan disupport segala fasilitas yang ada di negara. Tambah lagi, dulu sebelum ada peraturan apa namanya, polisi masih dibolehkan untuk pakai strobo, totet-totet itu kan
betapa mengganggunya di Jakarta gitu kan. Sekarang agak mendingan lah, nggak terlalu kelihatan, tapi kekuasaan-kekuasaan itu memang menggiurkan gitu kan. Nah, ini ada tukar hadiah. Tukar hadiah penjelasan kedua merujuk teori gift exchange atau gift giving dari ahli antropologi Prancis Marcel Mauss. Dalam masyarakat primitif, relasi sosial dan interaksi antar warga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain. Mereka membangun hubungan sosial yang bersifat face-to-face community interaction, tercermin pada kebiasaan bertukar hadiah gift exchange dan memberi bingkisan gift giving. Tukar hadiah menggambarkan suatu relasi harmonis di antara anggota masyarakat, melambangkan penghormatan penghargaan sesama warga masyarakat, merefleksikan konektivitas sosial yang kokoh, serta melukis kedekatan personal di antara pihak yang terlibat pertukaran hadiah. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan pertukaran ya kita saling sering lah ya. Ada beberapa kegiatan yang kita saling tax and giving gitu kan. Nah, itu menjadi budaya juga untuk praktek-praktek korupsi gitu kan. Mungkin kita ya melihatnya adalah oh dia sudah baik sama kita dikasih. Tapi di balik itu kan kita menjadi kayak segan ya sama orang itu. Mungkin dia minta informasi kepada kita, terus kita kasih informasi yang padahal informasi itu rahasia gitu kan. Ya itu ya akhirnya membuat orang tax and giving itu kan, tukar hadiah gitu kan. Jadinya ada informasi yang kita berikan, ada harga yang perlu dibayar untuk informasi itu. Yaitu ya wajar lah, bukan wajar. Praktek yang selalu dilakukan gitu kan di Indonesia gitu kan. Oh 2 jam yang lalu. Jutaan pengguna aktif scrolling di TikTok. Iklanmu bisa menjangkau lebih Keberadaan Bupati Pati Sudewo hingga kini masih belum dapat dipastikan di tengah mencuatnya informasi dugaan operasi tangkap tangan KPK yang disebut menyasar sejumlah camat dan kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Upaya konfirmasi kepada Sudewo melalui pesan WhatsApp belum membuahkan hasil hingga berita ini disusun. Pesan yang dikirimkan hanya menunjukkan tanda centang 1 tanpa balasan. Pantauan di lokasi menunjukkan suasana pendopo Kabupaten Pati tampak lengang tanpa aktivitas pejabat daerah pada Senin 19 Januari. Area parkir juga terlihat sepi, meskipun mobil dinas Bupati Pati terparkir di halaman pendopo. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan beredarnya rumor bahwa Sudewo tengah menjalani pemeriksaan KPK di wilayah Kudus. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait materi pemeriksaan yang dikaitkan dengan isu tersebut. Meski demikian, kabar bahwa Sudewo dijemput KPK ramai diperbincangkan di media sosial dan grup percakapan warga Pati. Tribunjateng.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widiatmoko. Ya nggak akan bales lah, orangnya aja ketangkap gitu kan. Itu. Ini lagi oknum LSM kena OTT polisi. Ya Allah, lembaga swadaya masyarakat LSM. Ini yang terbaru nih. KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pejabat yang terjaring OTT adalah Bupati Pati Sudewo. KPK membenarkan salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Pati adalah Bupati Pati Sudewo. Namun KPK belum menjelaskan siapa saja selain Bupati Sudewo yang ikut terjaring dalam OTT. KPK juga belum mengungkap perkara apa yang membuat Bupati Sudewo ini terjaring operasi tangkap tangan. Nama Bupati Sudewo sempat menjadi pemberitaan saat didemo warganya karena kebijakan pajak bumi dan bangunan.
Sudewo pun juga sempat menjalani pemeriksaan beberapa kali di KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan tertulis menyatakan benar salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus. Perkembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan saat ini oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Yohan Bagja di KPK. Niko, sejauh informasi yang Anda dapatkan, operasi tangkap tangan yang dilakukan dan menjerat Bupati Sudewo ini tepatnya di mana dan apa kasusnya? Ya, kalau misalnya berdasarkan informasi yang telah kami terima dari juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari ini dilangsungkan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan juga siapa-siapa saja yang ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ini belum disampaikan secara resmi oleh KPK, namun yang jelas dan sudah pasti disampaikan langsung tadi oleh juru bicara KPK kepada wartawan, yang dilakukan penangkapan ini adalah Bupati Pati Sudewo atau SDW yang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah. Adapun terkait kasus apa yang menjerat Bupati Pati Sudewo yang hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polres Kudus, tentunya tidak disampaikan langsung secara gamblang oleh KPK mengenai kasus apa yang menjerat Bupati Pati, namun secara kronologis bisa kita jabarkan, ada beberapa kali Bupati Sudewo ini diperiksa oleh KPK atas kasus dugaan korupsi dalam pembangunan proyek jalur kereta api. Namun di dalam pemeriksaan oleh KPK tersebut, Bupati Sudewo ini diperiksa sebagai anggota Komisi 5 DPR RI dan juga ia diduga menerima aliran dana atau fee terkait pengaturan lelang dalam proyek tersebut. Dan dalam pemeriksaan beberapa kali yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo, KPK juga telah melakukan penyitaan uang sebesar 3 miliar rupiah. Anjing, 3 miliar, Cuk. Ini 3 miliar bisa makan nasi padang berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, anjing. Gimana teman-teman? Capek lihat berita yang ya tentang pejabat-pejabat kita yang selalu korupsi gitu kan ya. Tadi dari wali kota Madiun lah, dari Kabupaten Bekasi lah, dari Kabupaten Pati lah, bupati-bupati pada main uang ya untuk mengembalikan waktu dia kampanye mungkin ya teman-teman. Tapi kasus yang Sadewo ini adalah ketika dia masih menjadi anggota DPR gitu, dia mendapatkan fee gitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Udah mulai bosan jadi warga negara Indonesia itu ya? Kita setiap hari selalu membaca berita bahwa ada korupsi, ada operasi tangkap tangan gitu kan. Tapi dibalik operasi tangkap tangan ini mungkin ada satu pertanyaan, adakah satu teori atau satu cara untuk sampai gimana caranya sampai bupati, gimana caranya agar pejabat-pejabat publik atau pengusaha seperti ini tidak melakukan korupsi? Adakah langkah preventif untuk menangani kasus korupsi? Karena ini udah membudaya banget kelihatannya kan, agak susah untuk ya kalau setiap bulan kita ada OTT, setiap bulan kita ada tersangka korupsi, seberapa banyak gitu kan, seberapa banyak lapas yang cukup menampung penjabat-penjabat kita, karena semakin hari semakin banyak gitu yang tertangkap. Mungkin salah satu caranya adalah dengan hukuman mati gitu kan, hukuman ya kalau enggak hukuman penjara seumur hidup, kemudian hartanya dimiskinkan.
Tapi kalau kita flashback belakang gitu kan, bahwa Presiden Prabowo mau memaafkan teman-teman atau tersangka-tersangka korupsi ini, kayak gitu kan. Jadi ya serba salah ya kalau pemimpinnya udah ngomong gitu ya, ya kita nggak bisa nolak gitu kan. Mau di demo juga kita nanti jadi korban gitu ya, jadi korban. Apalagi demo-demo sekarang kan anarkis semua gitu kan. Jadi teman-teman kalau udah mulai bosen jadi warga negara Indonesia, mungkin hashtag kabur aja dulu relate untuk teman-teman saat ini. Ya mungkin itulah diskusi ringan pada video ini. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin ikut join dalam diskusi, bisa langsung download Discord. Kalau udah punya Discord, langsung klik aja link yang gue berikan di deskripsi gitu kan, dan bisa ikut join di diskusi Discord itu. Jadi kita mungkin akan jadwalkan, mungkin ada satu momen kita jadwalin minimal 100 orang lah, kita diskusi bersama gitu lah di Discord. Gue pengen lihat POV dari teman-teman bagaimana menanggapi dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, kemudian jangan lupa like. Kalau ada yang menjanggal di hati teman-teman, bisa kasih di kolom komentar. See you, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.